Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 24 dari perancangan teknik industri 3 yang beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri Ibu Andriansyah, kedua Wibowo Yoga Alfianto, ketiga Dwi Prastika Rahayu, keempat Aisyah, kelima Alfia Rizky Mahronisa, dan keenam Septiria Sari dengan asisten pengampu yaitu dengan Mbak Rania Zilan Umaira. Di sini kelompok kita akan menjelaskan terkait pemahaman modul 1. Ingin menjelaskan pemahaman saya terkait modul 1 yang dimana penjelasan modul 1 ini dimulai dari penjelasan dari sisi perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi, baik barang dan jasa, serta tempat berkumpulan semua faktor produksi. Perusahaan Adiaksa merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya mobil mainan yang ada di Indonesia. Kegiatan produksi perusahaan Adiaksa ini yaitu dengan manajemen sistem dan pembuatan mesin mobil, proses produksi, finishing, kemudian produk penjualan dan promosi produk kepada konsumen. Kemudian saya di sini menjelaskan mengenai visi, misi, value, dan belief. Visi dari perusahaan Adiaksa menjadi perusahaan produsen mainan edukatif anak yang dikagumi serta menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia dengan kualitas terbaik. Dengan misi perusahaan menyediakan produk dengan kualitas unggul, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, mengutamakan kepuasan pelanggan dan memberikan produk yang inovatif, value and belief. Nah, value di sini dari perusahaan Adiaksa itu adalah perusahaan Adiaksa memiliki value yaitu berintegritas, profesional, dan terpercaya. Dan belief dari perusahaan ini sendiri itu adalah kepercayaan konsumen merupakan prioritas perusahaan. Kemudian saya menjelaskan terkait SWOT. SWOT itu adalah strength, singkatan dari strength, weakness, opportunity, threats, yang dimana itu terdapat dua jenis yaitu internal dan eksternal. Internal dari SWOT sendiri itu terdapat kelemahan, strength, kekuatan, strength, kelemahan, weakness, yaitu dan kekuatan di sini saya jelaskan dari analisis saya terhadap perusahaan Adiaksa yaitu faktor kekuatannya seperti inovasi, sumber daya manusia, penjualan, dan juga jenis produknya banyak. Kemudian faktor kelemahannya seperti bahan bakar, biaya spare part, dan kurang peminat. Nah, di sini lagi dilanjutkan dengan jenis kedua yaitu adalah faktor eksternal dari SWOT sendiri, yaitu terdapat opportunities dan threats. Opportunities itu seperti peluang dan threats itu ancaman. Dan opportunities sendiri dari faktor yang saya analisis terdapat seperti mitra usaha, masa garansi, pembelian online, dan lokasi perusahaan. Kemudian ancaman atau threats yang terdapat di perusahaan Adiaksa itu adalah persaingan industri, penawaran lebih murah, perlombaan yang sepi, dan fasilitas yang kurang tersebar luas. Kemudian saya di sini akan menjelaskan terkait proses bisnis yang terdapat di perusahaan Adiaksa. Proses bisnis perusahaan Adiaksa meliputi proses manajemen seperti pengendalian sumber daya manusia dan memeriksa kualitas internal, operasional produk, dan serta proses pendukung seperti perawatan mesin dan rekrutmen karyawan. Kemudian saya di sini akan menjelaskan divisi atau unit kerja yang ada dalam perusahaan. Unit kerja di perusahaan Adiaksa yaitu ada manajemen perusahaan, divisi personalia, pemasaran, K3, keuangan, research and development, produksi, quality control, PPIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan organisasi PT Adiaksa. PT Adiaksa merupakan PT yang berdiri pada tanggal 22 Oktober 2020 yang beralamatkan di Jalan Glatek nomor 3 Bekasi Barat. PT ini memproduksi mobil mainan yang terbuat dari kayu. Kegiatan produksi PT ini meliputi 1. Pendesainan produk, 2. proses produksi, dan yang ketiga pemasaran sampai dengan yang ke konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai pemilihan Adiaksa. Nama Adiaksa diambil dari 2 kata yaitu Adi dan Yaksa. Adi sendiri mempunyai arti keteguhan dan kekuatan, serta Yaksa merupakan kata yang diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti manusia setengah dewa. Sehingga nama Adiaksa bertujuan untuk menjadikan PT ini menjadi PT yang unggul dan terbesar di industri otomotif di Indonesia. Selanjutnya yaitu visi. Visi dari PT Adiaksa adalah menjadi produsen mainan anak yang edukatif dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia atas kualitasnya. Untuk misi dari PT Adiaksa yang pertama yaitu menyediakan produk dengan kualitas terbaik, yang kedua mengutamakan kepuasan pelanggan, yang ketiga produk yang berinovasi, dan yang terakhir karyawan yang kompeten dan memiliki kemampuan. Untuk value dari PT Adiaksa yaitu
berintegritas, profesional, dan terpercaya. Dan value dari PT Adiaksa yaitu kepuasan pelanggan menjadi prioritas. Selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan teknik yang digunakan perusahaan untuk membangun strategi yang berhubungan dengan lingkungan, baik itu internal maupun eksternal. Untuk keunggulan dari PT Adiaksa, yang pertama yaitu perusahaan terus melakukan riset dan juga inovasi terhadap produk. Yang kedua, spare part yang digunakan berkualitas. Yang ketiga, strategi pemasaran yang baik dan memiliki karyawan yang memiliki kemampuan dan juga ilmu pengetahuan. Untuk kelemahan dari PT Adiaksa, yang pertama yaitu penggunaan bahan bakar baterai sehingga boros. Yang kedua, kurangnya minat masyarakat mengenai mobil-mobilan. Yang ketiga, proses pengerjaan dilakukan dengan mesin sehingga karyawan tidak bekerja dengan maksimal. Untuk peluang, yang pertama, mitra usaha dari PT Adiaksa tersebar luas, lokasi strategis, pembelian dapat dilakukan online, dan juga jasa pelayanan untuk perbaikan mobil. Untuk ancaman, PT Adiaksa memiliki berbagai ancaman, diantaranya 1. Pesaing. 2. Ada tawaran produk yang lebih murah. Ketiga, kurangnya event atau lomba mobil-mobilan. Dan yang terakhir, fasilitas dari mobil mainan masih kurang. Selanjutnya yaitu mengenai proses bisnis. Proses bisnis PT Adiaksa meliputi 1. Pendesainan produk, 2. Proses produksi, dan yang ketiga finishing, serta pemasaran sampai dengan ke konsumen. Yang terakhir mengenai divisi yang ada di PT Adiaksa, diantaranya 1. Divisi keuangan, 2. Divisi produksi, 3. Divisi K3, 4. Divisi gizi, 5. Divisi PPIC, dan yang terakhir divisi keuangan. Kini saya akan menjelaskan tentang perancangan organisasi. Perusahaan kami sendiri bernama PT Adiaksa dan didirikan pada tanggal 20 Oktober 2022. Untuk pemilihan lahan yang didasarkan dari beberapa faktor seperti harga lahan, sumber daya manusia, dan material yang digunakan, kami memilih tiga lokasi untuk dijadikan perusahaan, yaitu Bandung, Bekasi, dan Jakarta. Dan dari analisis kumulatif yang didapatkan Kota Bekasi sebagai lahan perusahaan karena mendapatkan skor nilai tertinggi yaitu 85,5. Selanjutnya, untuk identitas perusahaan sendiri dimulai dari nama yaitu Adiaksa. Lalu untuk logo yang melambangkan ciri khas kita itu menggunakan desain mobil untuk mudah memberitahu bahwa produk kita adalah produk mainan anak-anak. Lalu untuk visi misinya itu kita berfokus untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen, karena penilaian konsumen merupakan yang terbaik untuk kita. Lalu untuk value-nya yang menjadi kekuatan tersendiri bagi karyawan perusahaan yaitu berintegritas, profesional, dan terpercaya. Lalu untuk belief, kita yakin bahwa keyakinan konsumen merupakan hal yang terpenting dalam perusahaan ini. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi PT Adiaksa ini menggunakan struktur organisasi profesional di mana tugas dan tanggung jawabnya itu sudah terstruktur dan sudah terbagi di bidangnya masing-masing. Mereka akan berfokus kepada tugas dan bagian mereka saja. Misalnya dimulai dari RUPS, yaitu rapat umum pemegang saham yang menjadi jabatan tertinggi di seluruh organisasi. Lalu direktur utama yang membawahi manajer dan manajer yang membawahi kepala bagian. Selanjutnya untuk SWOT sendiri, kami berfokus pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari produk yang kita produksi, bagaimana penerimaannya, bagaimana hasil SWOT-nya dari penilaian produk tersebut. Yang terakhir adalah proses bisnis. Proses bisnis sendiri merupakan suatu gabungan dari serangkaian pekerjaan yang saling berkoordinasi dan saling terkait. Proses bisnis ini dapat
gambarkan melalui diagram proses bisnis untuk menggambarkan proses bisnis yang kami lakukan. Terima kasih. Pertama yaitu deskripsi mengenai perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu tempat terjadinya kegiatan produksi baik itu barang maupun jasa. Perusahaan Adiaksa merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya memproduksi mobil mainan. Visi merupakan cita-cita atau impian serta tujuan dari perusahaan di masa yang akan datang. Visi dari perusahaan Adiaksa tersendiri yaitu menjadi perusahaan produsen mainan anak yang edukatif serta menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia dengan kualitas yang dihasilkan. Misi adalah suatu proses atau tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan visi yang ada di perusahaan. Salah satu misi yang ada di perusahaan Adiaksa yaitu menyediakan produk dengan kualitas yang tinggi. Value merupakan landasan berperilaku atau motivasi dari karyawan yang ada di sebuah perusahaan. Value dari perusahaan Adiaksa yaitu berintegritas, profesional, dan terpercaya. Value merupakan suatu kepercayaan perusahaan dan karyawannya dalam menjalankan pekerjaan. Value dari perusahaan Adiaksa yaitu kepercayaan konsumen adalah prioritas dari perusahaan. Value SWOT ada 4. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang menjadi kekuatan dalam perusahaan kami adalah perusahaan melakukan riset dan inovasi terhadap mobil mainan yang diproduksi. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan pada perusahaan kami yaitu produk menggunakan bahan bakar baterai listrik yang menyebabkan sampah baterai. Tiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang dari perusahaan kami yaitu mitra usaha terpisah di Indonesia sehingga mempermudah konsumen dalam membeli produk kami. Terakhir yaitu tricks atau ancaman. Ancaman untuk produk kami yaitu persaingan industri mobil mainan yang semakin banyak. Dari permintaan konsumen dimasukkan ke dalam desain produk dan perencanaan serta perbaikan desain. Kemudian data tersebut akan disetorkan ke PT Adiaksa. Lalu PT Adiaksa bisa memesan bahan baku yang diperlukan ke pemasok. Setelah pemasok mengirimkan bahan baku, PT Adiaksa akan memproduksi bahan baku tersebut. Setelah produk itu selesai akan dilakukan pemeriksaan ulang. Produk tidak ada yang cacat ataupun rusak. Produk tersebut akan disetorkan ke distributor. Dari distributor akan menyetorkan produk ke reseller yang nantinya bisa dibeli oleh konsumen. Divisi atau unit kerja yang ada di dalam perusahaan. Yang pertama yaitu divisi personalia, divisi marketing, divisi K3, divisi keuangan, divisi research and development, yang selanjutnya divisi produksi, divisi quality control, dan yang terakhir divisi production planning and inventory control. Saya Alfiar Skimbarnisa, NIM D600-190-131 akan menjelaskan mengenai perusahaan Adiaksa. Perusahaan Adiaksa merupakan perseroan terbatas yang berdiri pada tanggal 22 Oktober 2020 yang beralamatkan di Jalan Gelatik nomor 3, Bekasi Barat, Bekasi. Untuk menghubungi perusahaan dapat melalui email customer-care@adiaksa.co.id atau melalui telepon 021-6515-553. Produk yang dihasilkan perusahaan adalah mobil mainan yang berbahan dasar kayu, dan kegiatan bisnis perusahaan meliputi pembuatan desain, proses produksi, finishing, hingga penjualan produk ke konsumen. Visi dari perusahaan adalah menjadi perusahaan produsen mainan edukatif yang dikagumi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia dengan kualitas terbaik. Misi dari perusahaan yaitu memberikan produk dengan kualitas unggul, mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, mengutamakan kepuasan pelanggan, dan memberikan produk yang inovatif. Value dari perusahaan adalah berintegritas, profesional, dan terpercaya. Belief dari perusahaan adalah kepuasan konsumen merupakan prioritas perusahaan. Dalam menentukan strategi bisnis, perusahaan memiliki beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam merupakan kekuatan dan kelemahan. Kekuatan perusahaan seperti sumber daya manusia, perusahaan yang inovatif, jenis produk yang dihasilkan, serta strategi penjualan. Sedangkan kelemahan dari perusahaan adalah seperti biaya spare part,
dan kurangnya peminat produk mobil mainan sendiri. Kemudian untuk faktor dari luar berupa peluang dan ancaman. Peluang perusahaan yaitu mitra usaha, masa garansi, letak strategis, dan pembelian online. Sedangkan untuk ancaman adalah berupa persaingan di bidang yang sama, serta penawaran produk dengan harga yang lebih murah. Proses bisnis perusahaan Adiaksa meliputi proses manajemen, seperti pengendalian sumber daya manusia dan pemeriksaan kualitas internal. Selanjutnya adalah operasional produk yang meliputi aliran barang dan informasi. Dan yang ketiga adalah proses pendukung, seperti rekrutmen karyawan serta perawatan mesin. Dan yang terakhir adalah unit kerja di perusahaan Adiaksa, yaitu antara lain manajemen perusahaan, divisi personalia, divisi K3, divisi keuangan, divisi quality control, divisi research and development, divisi produksi, divisi pemasaran, dan divisi PPIC. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Unitasari, NIM D600190149. Pertama, saya akan menjelaskan poin A, yaitu deskripsi perusahaan. Merupakan deskripsi ringkas suatu perusahaan yang mencerminkan kualitas serta fokus kerja dari suatu perusahaan. Meliputi nama perusahaan, dasar hukum, tanggal berdiri, alamat lengkap, alamat email, nomor telepon, jenis produk yang dijual, serta kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Poin B, penjelasan visi, misi, value, dan belief. Visi merupakan cita-cita perusahaan yang akan dicapai. Visi dari perusahaan Adiaksa adalah menjadi perusahaan produsen mainan edukatif anak yang besar dan dikagumi, serta menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia dengan kualitasnya yang terbaik. Misi adalah hal-hal yang dilakukan untuk mewujudkan visi atau tujuan dari perusahaan, misalnya menyediakan produk dengan kualitas yang unggul. Value merupakan kode etik dan moral yang menjadi panutan ataupun landasan perilaku karyawan dalam perusahaan, misalnya berintegritas, profesional, dan terpercaya. Belief merupakan keyakinan dari perusahaan terhadap kemampuan yang dimiliki sehingga dapat memacu pola pikir dan mental dari seluruh komponen perusahaan. Misalnya, kepercayaan konsumen merupakan prioritas perusahaan. Poin C, penjelasan mengenai SWOT yang dimiliki perusahaan Adiaksa. 1. Strength atau S, yaitu menganalisis kekuatan, situasi, ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari perusahaan Adiaksa, yaitu seperempat mobil dan jenis produk. Mobil yang banyak membuat konsumen tertarik untuk mengoleksi jenis-jenis mobil tersebut. Kemudian kedua, weakness, W, menganalisis kelemahan di mana situasi dan kondisi merupakan kelemahan dari perusahaan Adiaksa. Misalnya, kurangnya daya minat masyarakat dari mobil mainan. Ketiga, opportunity, yaitu menganalisis peluang di suatu perusahaan yang memberikan peluang berkembang bagi perusahaan di masa depan, misalnya letaknya yang strategis. Yang keempat, threats, yaitu menganalisis ancaman yang dihadapi perusahaan Adiaksa untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang merugikan suatu perusahaan dan bisa menyebabkan kemunduran. Misalnya, ada penawaran produk dan jasa dari pesaing yang lebih murah. Poin D, yaitu penjelasan proses bisnis yang ada di perusahaan Adiaksa. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di mana mencakup inisiasi input, transformasi dari suatu informasi dalam menghasilkan output. Meliputi 1. Proses manajemen, yaitu kombinasi dari pemodelan otomatisasi, pelaksanaan, pengendalian, pengukuran, dan optimisasi kegiatan bisnis untuk mendukung tujuan perusahaan. Contohnya tanggung jawab manajemen. Kedua, proses operasional, yaitu proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan nilai utama, meliputi perencanaan proyek, pengadaan barang dan jasa, proses pengiriman, dan penjualan sampai ke konsumen. Kemudian ketiga, proses pendukung, proses yang mendukung berjalannya proses inti, contohnya akunting, rekrutmen, dan pusat bantuan. Poin E, divisi yang ada di perusahaan Adiaksa. Pertama, divisi personalia, bertugas untuk merencanakan perekrutan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas pada setiap karyawan. Kedua, divisi marketing, bertugas untuk mengembangkan pemasaran produk dan mengevaluasi tren pasar. Ketiga, divisi K3, bertugas untuk mengontrol keselamatan dan kesehatan tempat kerja di perusahaan Adiaksa sehingga dapat meminimalisir kecelakaan kerja. Keempat, ada divisi keuangan, bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian dalam perusahaan. Yang kelima, ada divisi R&D atau Research and Development, bertugas untuk melakukan riset untuk mengembangkan teknologi dan meningkatkan kualitas produk. Yang keenam, ada divisi produksi, bertugas untuk membuat, menerapkan, dan mengendalikan jadwal produksi. Yang ketujuh, ada divisi Quality Control yang bertugas untuk mengawasi dan menguji produk dari sisi kualitas ataupun kuantitasnya. Yang ke-8, ada divisi PPIC yang bertugas untuk memenuhi permintaan produk konsumen atau perusahaan, menyusun rencana pengadaan barang dan jasa, melakukan monitoring pada bagian inventory pada saat proses produksi. Sekian pemaparan penjelasan materi modul 1 dari kelompok 24. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.